Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Halimatus Syadia. Saya siswi sekolah menengah atas kelas 10 IPA 1. Adapun maksud tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas proyek mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah saya. Di video ini saya akan membahas tentang surga dan neraka. Dalam Islam terdapat surga dan neraka, yang dimana surga merupakan tempat untuk orang-orang yang beriman, sedangkan neraka untuk orang-orang yang sering melakukan kesalahan di dunia. Sifat-sifat surga yang dijelaskan dalam Quran Surat Muhammad ayat 15 diantaranya: pertama, di dalamnya mengalir sungai yang banyak dan setiap sungai mempunyai air yang berbagai macam jenis dan rasanya, serta enak diminum oleh para penghuni surga. Di antara jenis air itu ada air yang jernih, lagi bersih, tidak dikotori oleh suatu apapun. Oleh karena itu tidak akan berubah rasa, warna, dan baunya. Ada sungai yang mengalirkan air susu yang baik diminum. Susu itu tetap akan baik dan enak, tidak akan berubah rasanya karena busuk atau rusak. Ada juga sungai yang mengalirkan khamar yang enak diminum, menyehatkan dan menyegarkan tubuh dan perasaan peminumnya. Tidak seperti khamar di dunia, sekalipun enak diminum oleh pecandunya, tetapi dapat merusak tubuh, akal, dan pikiran. Khamar di surga halal diminum, sedangkan khamar di dunia haram. Ada sungai yang mengeluarkan madu yang bersih seperti madu yang telah disaring, enak dan menyehatkan badan peminumnya. Diriwayatkan oleh Ahmad As-Samizi dan lain-lain dari Muawiyah bin Haidah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di sungai ada lautan susu, lautan air, lautan madu, dan lautan khamar. Yang kedua, ada surga yang terdapat buah-buahan dan beraneka ragam jenisnya, berbeda warna, bentuk, dan rasanya. Semuanya merupakan makanan yang enak bagi setiap penghuni surga. Yang ketiga, penduduk surga itu adalah orang-orang yang bersih dari segala noda dan dosa, karena mereka itu telah diampuni Allah Tuhan yang Maha Penyayang, pelindung mereka. Kemudian Allah menerangkan keadaan orang-orang yang hidup di dalam neraka. Mereka meminum air yang sangat panas yang menghancurkan usus-usus dan api neraka yang membakar hangus muka mereka. Bukti adanya surga dan neraka juga tergambar dalam surat lain, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dalam Al-Quran surat yang sama ayat 214 Allah berfirman yang artinya, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian? Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian, mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nama-nama neraka. Yang pertama ada neraka jahanam. Neraka jahanam adalah tempat kembali bagi mereka yang melakukan dosa besar. Mereka dengan tingkat paling tinggi ini dikatakan memiliki dasar yang sangat dalam dengan keadaan yang gelap dan hitam. Selain pelaku dosa besar, penghuni neraka jahanam adalah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok orang munafik suka mengikuti langkah-langkah setan sehingga pelit berisiko masuk ke neraka jahanam. Yang kedua ada neraka lazah.
Lazza dijelaskan sebagai neraka dengan api yang berkobar hebat dan menyala-nyala. Neraka tingkat kedua ini disiapkan bagi yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan enggan bersedekah. Yang ketiga, ada neraka utama. Sesuai namanya, penghuni neraka utama akan mengalami kehancuran. Jenis penghuni neraka ini adalah orang yang suka mengupat dan mencela, enggan bersedekah, dan perhitungan cenderung pelit. Yang keempat, ada neraka syair. Kata syair berasal dari kata shin, ain, dan ro, yang artinya sesuatu yang menyala dan berkobar. Neraka ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang tidak membayar zakat atau membayar namun lebih sedikit dari yang seharusnya. Kelompok lain penghuni neraka syair adalah yang memakan harta anak yatim, mendustakan hari kiamat, mantan dakwah Nabi dan Rasul, memakan harta yang bukan haknya. Semoga kita terhindar dari perangkap ini. Yang kelima, ada neraka sakor. Dalam firman-Nya Allah menjelaskan, sakor adalah neraka yang panas membakar. Calon penghuni neraka ini adalah orang sombong dan mendustakan Al-Quran, tidak pernah sholat, dan enggan memberi makan orang miskin. Yang keenam adalah neraka jahim. Arti kata jahim adalah tempat yang sangat panas. Neraka ini dijelaskan sebagai tempat dengan api yang besar di sebuah jurang atau lubang, sehingga tak heran terasa sangat panas. Neraka ini diperuntukkan bagi pendusta ayat-ayatnya, mendurhakainya, dan lupa urusan akhirat karena sibuk dengan urusan duniawi. Yang ketujuh, ada neraka wail. Penghuni neraka wail ini adalah neraka yang sangat lalai dalam sholat, terlena urusan duniawi dan mengabaikan panggilannya. Kelompok lain yang bisa penghuninya adalah pelaku ria dan curang. Yang kedelapan atau yang terakhir ini adalah neraka hawiyah. Makna hawiyah adalah jatuh dari tempat paling tinggi ke tempat paling rendah. Dengan makna seperti itu tidak diketahui seberapa dalam keadaan neraka hawiyah hingga disebut yang paling rendah. Nama-nama surga, yang pertama ada surga Firdaus. Surga Firdaus merupakan surga yang diciptakan dari emas. Surga ini disebut sebagai surga dengan tingkatan tertinggi. Calon penghuni surga ini adalah orang yang beriman dan yang khusyuk dalam sholat, menunaikan zakat, menjaga diri dan menghindari zina, serta senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada surga Adn. Surga Adn diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari intan putih bagi orang-orang dengan kesempurnaan iman dan Islam. Mereka yang bersabar dan hidupnya juga berpeluang menghuni surga ini. Yang ketiga, itu surga Naim. Surga Naim berisi kenikmatan yang disebut tercipta dari perak putih. Yang keempat, ada surga Ma'wa. Akar kata Ma'wa adalah awad yawi yang artinya menyatu dengan suatu tempat dan menetap di sana. Jannatul Ma'wa menjadi tempat hamba yang bertakwa, beramal soleh, menahan hawa nafsu dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ada surga Darussalam. Surga ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari api merah. Para penghuninya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, merenungkan tanda-tanda kebesarannya serta mengakui kebesaran Allah. Nama surga ini selanjutnya adalah Darul Muqamah yang diciptakan dari permata putih. Ciri penghuninya adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada iman dan Islam, memperbanyak amal soleh, para ahli syukur. Yang ketujuh ada Maqamul Amin. Surga Maqamul Amin diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang benar-benar bertakwa. Yang kedelapan atau yang terakhir ini adalah surga Khuldi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Khuldi dari marjan merah dan kuning. Ciri penghuninya adalah orang yang taat menjalankan perintah Allah. Demikian pembahasan tentang surga dan neraka. Pesan saya untuk sesama pelajar adalah semoga kita dapat menjadi lebih baik lagi dan dapat menjadi lebih giat lagi, semangat untuk menuntut ilmu dan mengerjakan tugas sekolah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafannya dari tingkah laku dan tutur kata. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga video saya bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.